Mohon perhatian untuk penyampaian warta jemaat di saat ini. Warta jemaat Gereja Protestan Maluku Ebenezer Klasis Kota Ambon nomor 05 tahun 2022. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Majelis Jemaat GPM Ebenezer menyampaikan selamat datang dan selamat jumpa dalam kebaktian di saat ini. Semoga kebaktian ini menjadi sumber sukacita dan sejahtera bagi kita semua. Selanjutnya, Majelis Jemaat meminta perhatian jemaat terhadap beberapa pengumuman sebagai berikut. 1 angka Romawi, pelayanan sepekan ini. 1.1 Majelis bertugas mingguan pekan ini. 1. Penatua Ishak P. Putirulan. 2. Penatua Paulus H. Sosolisa. 3. Penatua Riri J. Selarmanat. 4. Diaken Angelik Toy Sutana Nuru. 5. Diaken Helda Pea Labetubun. 6. Diaken Join R. Penjalan Luturmas. 1.2 diberitahukan kepada Bapak Ibu Koordinator Unit dan Pengurus Wadah Pelayanan Tingkat Sektor bahwa praktek pelayanan siswa katekisasi untuk gelombang pertama akan berlangsung dengan pengaturan sebagai berikut. 1.2.1 Pelayanan Kebaktian Unit Jumat 4 Februari 2022. 1.2.2 Pelayanan Kebaktian Wadah Laki-laki Selasa 8 Februari 2022. 1.2.3 Pelayan Kebaktian Wadah Perempuan Rabu 9 Februari 2022. 1.3 Musyawarah Pimpinan Paripurna Cabang ke-31 Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku Daerah Kota Ambon Cabang Ebenezer akan dilaksanakan pada hari ini Minggu 30 Januari 2022 bertempat di Gedung Gereja Gloria. 1.4 Majelis Jemaat menyampaikan turut berduka cita bersama 1.4.1 Keluarga Rehata Gomi Sektor 12 Unit 2 atas meninggalnya Ibu Rahel Blandina Rehata Gomis. 1.4.2 Keluarga Manuputi Sektor 1 Unit 1 atas meninggalnya Bapak Romeo Manuputi. 1.4.3 Keluarga Tuhumena Sektor 1 Unit 1 atas meninggalnya Bapak G. Tuhumena. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan serta penghiburan dari Allah kehidupan. 2 angka Romawi. Pelayanan pekan depan. 2.1 Pengaturan tugas kolekta, tim Pelda dan paduan suara dalam kebaktian pekan depan tanggal 6 Februari 2022 akan disampaikan melalui jadwal pelayanan yang baru. 2.2 Mohon perhatian jemaat untuk setia mendoakan suksesnya pelaksanaan persidangan jemaat GPM Ebenezer ke-36 yang akan berlangsung pekan depan Minggu 6 Februari 2022. 3 angka Romawi. Informasi-informasi lain. 3.1 Mohon perhatian jemaat untuk mengikuti penyampaian pesan Gembala Majelis Pekerja Harian Sinode GPM kepada semua warga gereja dan pelayan Gereja Protestan Maluku di Maluku dan Maluku Utara, tempat hidup orang basudara. Kita patut bersedih dan menyesali peristiwa kelam yang kembali menimpa saudara-saudara kita di Kariu, Pulau Haruku pada Rabu 26 Januari 2022 yang lalu. Peristiwa yang pernah mereka alami pada 4 Februari 1999 kini terulang lagi dan untuk kedua kalinya mereka harus mengungsi. Sebenarnya yang patut kita sedihkan adalah masih ada orang yang bersukaria di atas penderitaan saudaranya sendiri dan masih mudah diprovokasi oleh ajaran dan hasutan yang menjerumuskan kita secara bersama dalam derita kemanusiaan. Walau demikian, kami bersyukur atas kemurahan hati saudara-saudara yang telah dengan rela dan secara langsung menolong saudara-saudara kita yang terluka dengan berbagai macam bantuan dan doa, bahkan membuka pintu hati dan negeri untuk menerima saudara-saudara kita yang harus mengungsi. Apapun situasinya,
Mari kita tumbuhkan damai di atas tanah pusaka, Maluku dan Maluku Utara, sebagai wujud kita berkomitmen memelihara persaudaraan dan menjadikan perdamaian sebagai wujud cinta pada kemanusiaan. Karena itu kami berpesan, 1. Jangan terpancing ataupun membiarkan diri dihasut siapapun jika hal itu mengarah pada konflik, pertikaian, permusuhan yang memporak-porandakan cinta kasih di antara kita. Sebaliknya, sebarkan cinta kasih dan hiduplah dalam kasih persaudaraan yang rukun. 2. Cerdaslah menggunakan media sosial dan jangan terpancing meneruskan konten berita yang mengandung hoaks, ujaran kebencian. Hiasilah media sosial dengan cerita yang penuh kasih, menumbuhkan harapan dan motivasi untuk berjuang bagi masa depan, sebab dengan menceritakan semuanya itu, kamu sudah menyampaikan kabar baik kepada semua orang, sebab ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Roma pasal 10 ayat 15. 3. Bantulah dengan ketulusan hati saudara-saudara kita di Sakariu yang sedang dalam kesusahan melalui doa dan pemberian natura sebagai wujud pelayanan kasih dan keadilan. Dan berdoalah agar mereka beroleh kekuatan untuk terus berjuang melewati krisis ini dengan tetap memelihara iman dan persekutuan kasih. 1 Korintus 15 pasal 58. 4. Bagi saudara-saudara di Kariu, percayalah bahwa kami ada untukmu, dan kami menjadikan semua bebanmu menjadi beban kami juga, supaya kita bersama-sama kedapatan saling membantu, menolong, membimbing, menguatkan iman, dan menanggung beban seorang akan lainnya dalam ikatan keluarga Allah yang kudus. Galatia pasal 6 ayat 2. Mari kita wujudkan Maluku, Maluku Utara, dan Indonesia sebagai negeri penuh cinta kasih, dan matikan dalam dirimu dendam, karena siapa merencanakan hal yang baik memperoleh kasih dan setia. Amsal pasal 14 ayat 22. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. 1 Korintus 3 ayat 6. Majelis Pekerja Harian Sinode Gereja Protestan Maluku, Ketua Pendeta Elifas T. Maspaitela, Sekretaris Pendeta S.I. Sapulete. 4. Angka Romawi. Pelayanan kebaktian saat ini. Kebaktian saat ini dilayangkan dengan pengaturan sebagai berikut. 4.1. Tata kebaktian yang dipergunakan adalah tata kebaktian minggu kelima. 4.2. Pelayan firman dalam kebaktian saat ini adalah Pendeta Emeritus M. Watimuri Watimena STH. 4.3. Pemberitaan firman Tuhan dalam kebaktian saat ini didasarkan pada pembacaan Alkitab, Kitab Kudus Perjanjian Baru, Surat 2 Petrus pasal 3 ayat 17 dan 18. Demikian warta ini disampaikan untuk diketahui. Majelis Jemaat GPM Adam Beheser menyampaikan, selamat berkebaktian Tuhan dalam kebaktian saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Setelah dentang lonceng 3 kali, jemaat disilakan berdiri dan melakukan nyanyian persiapan pelengkap Kidung Jemaat nomor 46 bait 1 dan 3. Skip 30 Januari 2022, Majelis Jemaat Gereja Protestan Maluku Ebenezer, Ketua Pendeta Hopleaf J.A. Koritelu Sarjana Teologi, Sekretaris Penatua Benedictus Makasale. Jemaat kekasih Tuhan, tak terasa kita telah habiskan 29 hari di bulan yang pertama dalam tahun 2022 ini. Tersisa hari ini dan esok, maka tuntaslah pengembaraan di halte pertama. Kita yakini bahwa semuanya adalah bukti kasih dan kemurahan Allah yang besar telah dilimpahkan kepada kita. Karena itu adalah baik dan benar kehadiran kita saat ini sebagai wujud syukur pada Tuhan dan memohon kembali pimpinannya untuk usbu dan bulan yang baru nanti. Tak hanya itu saudaraku, kebaktian kita di saat ini juga merupakan akta pergumulan dan wujud solidaritas kita
sebagai gereja bersama basudara yang warga negeri dan jemaat GPM Kariu yang mengalami musibah kemanusiaan sejak tanggal 25 yang lalu. Sebab lebih baik 1 hari di pelantaranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Mazmur 84 ayatnya yang ke-11. Bunga duka keras, ya Tuhanku, ku datanglah, masuk terang-Mu bebas senang, ku datang padamu. Dari beban kesakitanku, masuk ke dalam kekuatan-Mu. Dalam derita aku datang, ya Yesus Tuhanku. Dari hembasan badai deras, ya Tuhanku, ku datanglah, masuk ke dalam bandar tenang padamu. Dari keputus asaanku, masuk ke dalam anugerah-Mu. Dalam susahku aku datang, ya Yesus Tuhanku. Kita mulai ibadah ini jemaat. Sungguh Tuhan, kami menengada kepadamu dari tengah rintihan duka dan pilunya luka negeri kami. Saat dihantam badai keras, hanya Tuhanlah tempat kami berteduh. Pertolongan kepada kita adalah dari Allah Bapa Pencipta langit dan bumi, yang menyatakan kedamaian melalui pengorbanan Yesus Kristus, dan oleh kuasa Roh Kudus mengaruniakan kepada kita hikmat dan pembaharuan budi kepada kebaikan dan kebenaran. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya, dan dimuliakan Tritunggal Allah dari tengah-tengah kebaktian minggu terakhir di bulan Januari tahun 2022, yang dirangkai dengan pergumulan dan solidaritas bersama
warga negeri dan jemaat GPM Kariu saat ini. Amin. Damai sejahtera Allah menyertai jemaat. Karena itu waspadalah supaya kamu jangan tersesat ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia, dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Mulia namanya, bagi Yesus kemuliaan, puji sembah. Mulia kekuasaannya, memberi berkat bagi jemaat, bersyukurlah. Pujilah, tinggikanlah Rajamu Yesus. Dialah selamanya Sang Raja benar. Mulia namanya, Sang Penebus, Maha Kudus, Maha Besar. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kini kita ada dalam pengakuan dan perenungan. Tuhan, oleh karena kasih-Mu yang besar, membuat kami tak tersadar bahwa sudah tiba di penghujung bulan pertama tahun 2022 ini. Serasa baru kemarin kami merayakan Natal dan pergantian tahun. Ternyata sehari lagi kami masuki bulan yang kedua di tengah kenyataan hidup dewasa ini. Kami mengaku bahwa tak henti-hentinya kami menekam dalam rayuan dosa, bahkan tenggelam di peluk celah dan noda. Kami terikat dan tak mampu melepaskan diri dari ganasnya arus dosa yang mematikan. Siapakah yang mengulurkan tangan untuk mengangkat kami? Dalam dunia yang kelam, bila aku tenggelam, tangan siapa terentang? Hanya Kau Tuhan, hanya Engkau. Makin akrab padamu, Yesus, ini doaku.
aku dekat padamu. Tuhan, Januari belum tuntas kami jalani, tapi tak sedikit beban telah kami dapati. Belum lengkap 31 hari kami susuri. Masalah demi masalah membuat susah dan menambah derita diri ini. Hingga ada begitu banyak jiwa yang seakan hilang arah dan lepas dari genggaman Bapa. Soal-soal hidup yang rumit bukanlah cara menahan kami dari kasih-Mu, sebab kami percaya dapat melewati semua ini dengan pertolongan yang Tuhan tindaki. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Tanah, air, dan udara adalah murni pemberian-Mu. Namun egoisme kami yang menguat sering membuat kami gelap mata dan membusungkan dada sebagai pemilik sah atas semua ini. Padahal kami tahu negeri ini berdiri oleh karena kuasa-Mu. Tapi seiring berjalannya waktu, kami terbuai oleh rayuan dunia untuk mengotak-atik negeri ini dengan mewahnya kepintaran yang sia-sia. Berdirinya negeri ini, Tuhan, atas kehendak-Mu. Tak tertutup di hadapan-Mu ya Tuhan, dukanya tanah ini. Bukankah Tuhan melihat di setiap hati yang resah? Kekudusan yang punya-Mu semakin jauh, jauh dari hidup ini. Di negeri ini Tuhan, di tanah ini Tuhan, Bapa jangan biarkan kabut celah noda dosa seakan melebihi kuasa-Mu. Tunjukkan kuasa yang ada di tangan-Mu. Tunjukkanlah Tuhan, agar kami dapat mengerti dan mengerti besar kuasa-Mu. Agar kami dapat mengerti dan mengerti besar kuasa-Mu. Tuhan, tepat di tanggal 25 Januari 2022, ada darah manusia tak tahu masalah tertumpah di atas tanah negeri pemberian-Mu ini.
Semuanya terjadi oleh karena gelap hati yang tak dikendalikan oleh Roh Kudus. Hari berganti dan semuanya berlalu, bagaikan sekam ditiup angin, hilang satu-satu, hilang di telan sang waktu. Siapa mau sangka si jago merah melalap habis ratusan walang kasiang yang dibangun dengan berpeluh keringat dan menumpahkan darah yang adalah berkat kehidupan Allah. Kini tersisa puing menganga di tengah cakrawala buatan tanganmu, ya Allah. Sungguh semuanya hilang dalam sekejap saja. Tak ada mata yang menganga, bencana semakin dekat. Tak ada bibir yang berkata, bagaikan menyapu rata. Yang ada hanya puing-puing kepintaran di bawah matahari, dan burung nasar pun takkan berdatangan untuk sampaikan selamat malam. Sebagai orang basudara, mengingat semua jiwa yang terlunta-lunta di hutan belantara, naik turun jalan yang tak rata, seputaran gunung Purwano, berlari dari tidur, tak pakai alas kaki sebab terkepung letupan tembakan dan bom rakitan bersahut-sahutan. Di tengah-tengah kemalangan ini, dengan berani kami akui, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. dengan tergopoh-gopoh, para tatua melangkahkan kaki hanya untuk selamat dari amukan tembakan yang disulut amarah bagi iblis diserang setan. Bahkan untuk tiba di negeri Gandong Kaka, mereka menempuh perjalanan kaki berjam-jam, juga berhari-hari, hingga digotong dengan kain yang digantung pada sebatang bulu,
Belum lagi kita mengingat pada anak-anak yang lari menancap kaki di akar pohon yang mengulur tanpa alas kaki apa-apa. Mama-mama berlari tanpa siap bakal mengungsi akibat takut dan gemetar dengan guruh riuh tembakan bertalu-talu. Mereka berlari meninggalkan rumah sendiri hanya untuk cari selamat biar bisa sambung hidup, asal tidak mati sia-sia. Sambil letupan senjata berbunyi keras, bapak-bapak dan mungare di negeri menatap merahnya api kejahatan, melenyapkan walangka siang yang baru saja berdiri, bahkan sedang dan akan dikerjakan setelah runtuh 23 tahun lalu. Sungguh mereka menyaksikan tanpa tangan dan hasil keringat itu jatuh dan menyisakan abu di atas tanah Leaumoni Kemasune tercinta yang adalah rumah mereka sendiri. Lebih baik di sini, rumah kita sendiri. Segala nikmat dan anugerah yang kuasa, semuanya ada di sini. Jemaat, kita bergumul sebagai warga Pancasila yang mengharapkan semua sila menjadi nyata, seimbang dan merata bagi kemaslahatan hidup segala warga bangsa. Jika Pancasila menjadi nyata, sama dengan kita menyatakan shalom Allah bagi dunia. Kiranya Pancasila dan semua sendinya segera pulih, tidak lagi sakit, dan bias kokoh berdiri, teguh bertahan, dan hidup menyata bagi kita di ini bangsa. Pancasila, rumah kita, rumah untuk kita semua. Nilai dasar Indonesia, rumah kita selamanya. Untuk semua puji namanya, untuk semua cinta sesama, untuk semua warna menyatu, untuk semua bersambung rasa, untuk semua saling membagi pada setiap insan, sama dapat sama rasa. Jika Pancasila benar adalah rumah kita, maka sudah seharusnya kita menjadi saudara di setiap suasana dan menjadi sahabat di setiap keadaan. Memang kita jauh dari segala kebaikan dan kebenaran. Karena itu, ampunilah kami, ya Bapa.
Tolonglah kami ya Allah, agar suara perdamaian bergema, mengalahkan letupan senjata dan riuh amukan massa, agar damai menjadi indah, sebagai wujud ajaran kasih-Mu, dan kiranya kami yang katanya manusia ciptaan-Mu, tak lagi menelanjangkannya dengan kenajisan terhadap nilai hidup orang basudara. Jangan biarkan damai ini pergi. Jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya padamu Tuhan tempatku berteduh dari semua kepalsuan dunia. Jemaat kekasih Tuhan, tiap narasi dan syair lagu di perenungan dan pengakuan tadi, biarlah menolong kita mengenal diri dan menggapai pengampunan dari Allah. Sebab firman-Nya, aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Ku datang Tuhan dalam doaku, aku bersalah karena dosaku. Hidup yang lama penuh derita, namun Kau buat jadi baru. Tuhan, dengarlah. Tuhan, ubah hidupku. Ku datang Tuhan, bawa hidup ini yang mengharapkan ampunan-Mu. Saudara-saudaraku, jadilah saksi akan perintah hidup yang baru ini. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Di tangan-Mu Tuhan, ku taruh hidupku. Di tangan-Mu Tuhan, cita dan asaku. Di tangan-Mu Tuhan, ada kekuatanku. Kepadamu Tuhan, ku berserah penuh. Bimbang ragu, ku ikut jejak-Mu, sebab ku tahu pasti Tuhan penopangku. Di tangan-Mu Tuhan, ada kekuatanku. Kepadamu Tuhan, ku berserah penuh.
Jemaat yang diberkati Tuhan, kini kita ada dalam pelayanan dan pemberitaan firman Tuhan. Pembacaan Alkitab di saat ini terdapat dalam surat Petrus yang kedua, 2 Petrus pasal 3 ayat 17 dan 18. 2 Petrus pasal 3 ayat 17 dan 18 yang akan dibacakan secara bersama-sama. Dan selesainya akan kita ada dalam nyanyian aklamasi haleluya, haleluya, haleluya. Mendahulunya mari kita berdoa, minta kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan, berilah Roh Kudus menguasai hati kami untuk membaca dan mendengar, lalu melakukan kehendak Tuhan di dalam Alkitab ini. Amin. Mari kita baca secara bersama-sama. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal dan jangan kehilangan pegangan yang teguh. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang beta kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua, shalom. Puji Tuhan, kita sudah ada di minggu terakhir bulan Januari, dan sepanjang bulan ini atas pertolongan Tuhan dan perlindungannya juga kita boleh akan mengakhiri bulan Januari ini dengan segala pengalaman-pengalaman pribadi, keluarga, maupun persekutuan. Bahkan dalam persekutuan kehidupan ketun di Maluku. Tetapi saudara, sementara itu juga sebagai persekutuan Gereja Protestan Maluku, kita sementara berada dalam minggu pelaksanaan dan persiapan sidang jemaat. Sidang-sidang gereja di jemaat, 766 jemaat GPM di Maluku dan Maluku Utara. Dan agenda kelembagaan ini untuk menentukan tugas-tugas kesaksian bersama di tahun ini. Nah saudara, visi bersama dapat dikatakan visi sentral yang akan menjadi kesepakatan berjalan bersama di sepanjang tahun 21 ini saudara adalah menyangkut daya juang bagaimana umat dan pelayan GPM memiliki daya juang spiritualitas yang kuat untuk berada di tengah-tengah konteks pandemi yang masih berkepanjangan ini, tetapi juga di era digital. Yang kali kemitraan kita sudah membahas menelah Alkitab tentang bagaimana spiritualitas Kristiani baik pelayan baik umat GPM itu mampu tetap mewarnai seluruh tantangan-tantangan yang kita hadapi di saat ini. Dan oleh sebab itu saudara, sehebat dan sebesar apapun
perubahan-perubahan yang akan terjadi di era digital yang ketun semua alami akan dan juga akan kita alami ke depan. Sebesar apapun tantangan-tantangan yang kita hadapi di dunia seperti ini, saudara-saudara, kita diminta untuk tetap memiliki iman, spiritualitas Kristen kita yang tidak boleh berubah. Bumi boleh berubah, kenyataan-kenyataan hidup boleh berubah. Tapi satu yang tidak boleh berubah, iman kita kepada Kristus. Saudara, beta mempelajari ya salah satu ya, ajaran-ajaran baru yang justru muncul di era digital ini. Banyak sebetulnya ajaran-ajaran itu yang bisa kita sendiri mendefinisikan secara pribadi, tapi juga boleh secara bergereja. Beta duduk dan beta merenungnya, beta mengikuti di gedung-gedung gereja. Bukan cuma di Ebenezer, tapi juga di gedung-gedung gereja yang lain. Kalau ada yang duduk di samping beta seorang ibu, itu ada dia anak kecil. Ya. Padahal di dalam pengumuman itu sudah dikatakan bahwa HP itu dimatikan selama kebaktian. Tetapi anak kecil ini tetap buka HP. Beta tanya dia, mama, kenapa tuh? Sudah dilarang. Ibu supaya jangan dia baribot. Supaya jangan dia... Saudara, orang tua dulu bawa ketong ya, bawa anak-anaknya ke gereja, ya, itu cuma beli es bonbon. Supaya tado dan lihat pemberitaan yang disampaikan Bapak Pendeta. Bagara sedikit dapat cubi. Jangan dengar sana. Tadu dengar firman. Ya kan? Beta merenung. Memang su berubah zaman. Betul, zaman boleh berubah. Ajaran itu tidak berubah, saudara-saudara. Sebab berkebaktian kita mengajarkan anak-anak berkebaktian dalam ibadah itu untuk menjaga kekudusan hidup. Teratur menyembahkan hidup ini pada Tuhan. Itu ajaran orang tua dulu. Dan itu firman. Dan oleh sebab itu 2 Timotius bilang berkata begini, saudara, beta bilang ya bahwa yang kasih anak-anak pegang HP lalu supaya don tado jangan don bikin beribut itu salah, beta bilang begitu. Tetapi dalam pertama Timotius 5 ayat 21 bilang begini, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Kita boleh ada dalam ya ruangan ibadah ini ya. Ajaran-ajaran baru masuk sekarang ini saudara. Masuk dalam keluarga-keluarga kita. Masuk dalam kamar-kamar tidur suami istri. Ajaran-ajaran baru juga masuk dalam ruang-ruang ibadah kebaktian. Bagaimana mengujinya saudara? Ujilah roh itu apabila roh itu bukan berasal dari firman Tuhan. Bukan di dalam dan menurut firman Tuhan. Uji dia. Bolehkah beta terima? Bolehkah beta teruskan? Tetapi juga menyelaraskan roh-roh yang lain. Di dalam firman. Dan oleh sebab itu sama dalam bacaan tadi adalah waspada. Waspada supaya jangan kamu sesat. Berpegang teguh pada ajaran yang sudah ditanamkan oleh para rasul. Ya. Bacaan kita sudah ini dari 2 Petrus 2 ini saudara. Kenapa dia mengajak umat untuk berpegang teguh dan waspada terhadap ajaran-ajaran.
dari orang-orang yang tidak mengenal firman. Berpegang teguh pada ajaran. Sebab saudara, pada masa Petrus itu adalah murid Yesus dan dia adalah pengkhotbah pertama daripada pembentukan embrio gereja. Dan kemudian saudara, dalam perkembangan selanjutnya pertumbuhan gereja itu sudah mulai mendunia di mana-mana, lalu mulai lahir juga banyak ajaran-ajaran. Dan ajaran yang dipersoalkan saudara, kalau kita baca di 2 Petrus pasal 3 itu saudara, itu tentang kedatangan Tuhan. Ajaran yang Petrus sampaikan bahwa Tuhan Yesus katakan bahwa ia akan datang kembali. Tetapi saudara, kenyataan kedatangan Tuhan itu belum terwujud. Dan oleh sebab itu para guru-guru palsu, para orang-orang pintar mulai mengembangkan ajaran. Jangan percaya ajaran itu. Tuhan belum datang dari ketumpung leluhur, sampai pun hari ini belum ada nyata. Itu berarti Tuhan tidak konsekuen. Tuhan itu berbohong. Dan oleh sebab itu saudara, di sini Petrus bilang waspada terhadap ajaran-ajaran. Pegang teguh apa yang sudah diajarkan oleh para rasul, oleh Yesus Kristus. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan karena itu pada kesempatan ini masalah ajaran tentang kedatangan Tuhan kembali, bisa saja saudara banyak orang yang lemah karena menanti kedatangan Tuhan itu belum lagi. Dan oleh sebab itu saudara, gereja adalah gereja di masa penantian. Masa penantian ini saudara adalah masa di mana bukan kita duduk diam dan tunggu nanti Engkau datang. Ya. Tetapi sama seperti tadi di dalam pembacaan kita katakan bahwa kalaupun Tuhan belum datang saudara, belum terrealisasi, itu berarti waktu itu adalah waktu kesabaran Tuhan. Tuhan kasih waktu kesempatan untuk orang berubah. Tuhan kasih kesempatan untuk orang melakukan hal-hal yang benar. Kembali dari hal yang salah kepada yang benar. Waktu anugerah. Sambil menanti bumi yang baru, saudara. Tapi bagi orang yang percaya saudara, bumi yang baru bukan sesuatu yang nanti kita lihat pada saat kedatangan Tuhan kembali, yang Tuhan tahu kapan. Tetapi bumi yang baru itu sudah nyata di dalam Yesus Kristus. Dan orang percaya adalah gereja. Gereja untuk menghadirkan bumi yang baru itu. Menghadirkan cinta kasih di tengah-tengah tangisan umat manusia saat ini. Jadi kita bukan lagi menunggu bumi yang baru. Bumi yang baru itu sementara kita beritakan sebagai gereja di masa penantian. Dan oleh sebab itu saudara, tadi ketong semua sudah mendengar himbauan daripada Majelis Pekerja Harian Sinode terkait dengan peristiwa saudara kita di Kariu. Atau juga ada peristiwa-peristiwa lain menyangkut masalah-masalah kekerasan dan tindakan-tindakan kekerasan. Bagaimana kita menjalani kondisi seperti ini, saudara? Peganglah teguh pada ajaran Kristus bahwa bumi baru itu adalah bumi yang dipenuhi dengan kasih. Dan karena itu saudara, masalah Kariu, silakan saudara bisa analisis macam-macam sesuai pemahaman saudara. Tetapi jangan di luar ajaran yang telah Kristus ajarkan. Peganglah teguh kasih. Nyatakan bumi yang baru itu mengampuni.
Kadang saudara ketong juga tergoda. Kapan kita mendapat keadilan dari peristiwa ini? Ini bukan soal adil dan tidak adil. Tapi ini soal godaan dan cobaan dunia ini untuk lebih kita menguji keteguhan kita dalam menghadapi persoalan-persoalan yang mungkin lebih besar lagi dari kalian, saudara. Jadi oleh sebab itu saudara, tema kita di minggu ini saudara sangat menarik. Berpegang teguh dan bertumbuh dalam Tuhan. Berpegang teguh pada ajarannya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karena itu orang yang berpegang teguh pada ajaran Kristus adalah orang yang bertumbuh di dalam Kristus. Ya. Di sini dibilang bertumbuh dan mengenal, diambil dari ibarat tumbuhan, saudara. Ya. Satu pohon tanaman yang kecil itu dia akan bertumbuh bagus kalau dirawat, disiram, diberikan pupuk. Ya. Dan itulah saudara, iman kita yang bertumbuh. Jangan di luar persekutuan. Di dalam persekutuan itu, di situ kita ditanam, kita diberi pupuk. Orang yang meninggalkan persekutuan, orang yang tidak pernah tahu hidup di dalam persekutuan seperti ini, saudara. Dan gereja telah memfasilitasi itu. Itu orang dia tidak akan tahu bagaimana dia bertumbuh dengan baik, gersang, karena dia tidak diberi pupuk. Dia tidak disiram dengan baik. Dan oleh sebab itu saudara, Rasul Paulus dia ada di dalam pertama Korintus 2 saudara, dan pertama Korintus 3. Itu Rasul Paulus ada menyampaikan 3 indikator orang yang bertumbuh di dalam Kristus. 3 model. 3 model orang yang bertumbuh di dalam Kristus. Itu cuma menyampaikan saja kepada Bapak Ibu. Yang pertama, model orang yang bertumbuh dalam Kristus itu manusia duniawi yang masih menerima hal-hal yang tidak akan menerima. Manusia duniawi yang tidak akan menerima hal-hal yang berasal dari Roh Allah. Dia bertentangan dengan Roh Allah. Tapi dia bertumbuh, dia tahu itu Allah, dia tahu itu Kristus. Tapi hidupnya masih menolak roh-roh yang baik daripada Allah. Kemudian saudara yang kedua, itu dalam pertama Korintus 3, itu dikatakan bahwa manusia yang sudah menerima Kristus tetapi hidupnya masih culas, hidupnya masih ada dalam iri hati, hidupnya masih ada dalam merancang hal-hal yang tidak baik kepada orang lain. Tapi dia adalah orang percaya. Dan yang ketiga saudara, orang yang bertumbuh di dalam Kristus adalah orang yang panca indranya sudah terlatih oleh kuasa Roh Kudus. Matanya itu selalu melihat hal yang baik. Panca indera yang selalu terlatih. Kalaupun tidak baik, dia tahu itu tidak baik dan dia segera pergi. Nanti saudara bisa baca seterusnya di situ. Dan kita ada di posisi mana? Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita ada dalam berbagai kenyataan-kenyataan hidup, tapi selaku gereja, kalau Petrus saudara itu adalah batu karang,
Dan dia adalah pengkhotbah pertama daripada embrio gereja. Dan batu karang itu adalah keteguhan yang luar biasa. Dan selaku gereja kita adalah pengkhotbah-pengkhotbah yang akan menyampaikan kebenaran itu dalam setiap situasi dan kondisi apapun. Zaman ini boleh berubah, tetapi satu yang tidak boleh berubah, saudara, kita tetap adalah pengkhotbah batu karang yang menyampaikan dan memberitakan kebenaran di tengah-tengah hidup ini. Tuhan memberkati kita, saudara, untuk menjadikan kehidupan kita tetap berpegang teguh pada ajaran yang telah ditanamkan oleh Kristus dalam firman-Nya dan juga bertumbuh di dalam Kristus. Tuhan menolong kita semua. Amin. Firman-Mu ku pegang selalu, saat susah, saat senang. Jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi aruanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayang-Mu tanpa berteruh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Marilah jemaat bersama-sama dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan berkata, Biraku semua pematang sawah menanti talapakku, derita dia bersama meringankan langkahmu. Semua bunga ikut bernyanyi, Tuhan sudah menyertai. Berilah hidup. Mari saudara kita semua satu dalam doa.
tetapi ajarlah kami untuk kami tetap mengasihi Tuhan, mengasihi sesama kami, supaya kami boleh memberikan dampak bumi baru yang penuh cinta kasih di tengah-tengah dunia ini. Kami mohon berkat-Mu Tuhan bagi perjuangan daripada saudara kami yang sakit. Tuhan memberkati setiap penawar yang diberikan bagi keteguhan iman dalam menjalani penderitaan fisik di usia lanjut. Dan juga di tengah-tengah gumulan-gumulan jangka panjang, kepadamu kami memohon, Tuhan berkatilah. Tuhan tidak pernah tertidur dalam setiap perjalanan hidup yang akan jemaat GPM Ebenezer yang kami persembahkan dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar.